Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra ramadhan ghurrata wajhil am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bis salati waz zakati was siyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd ayyuhal hadirun jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah. Diberikan taufik inayah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk salat isya berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan juga disebut sebagai syahrul doa, syahrul bulan doa. Di samping sebutan-sebutan lain, Syahrul Quran, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebagai bulan doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama." Ketika Ramadan itu datang, maka dibukalah pintu langit. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua doa dari hamba-hambanya yang beribadah di bulan Ramadan. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah akan tidak sekedar menerima, tetapi mengabulkan semua doa hambanya yang beribadah di bulan suci Ramadan, manakala mereka mau berdoa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Sekiranya hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku, katakan kepada mereka bahwa aku ini dekat. Allah yang mengumumkan bahwa Allah itu tidak jauh dengan hambanya yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan mengabulkan semua doa hamba-hambaku yang beribadah di bulan Ramadan manakala mereka mau berdoa, bermohon kepada aku. Tentu syaratnya di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Tetapi hendaklah mereka itu mengikuti seruanku, melaksanakan tugas-tugas yang aku berikan kepadanya. Kita diperintahkan di bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Dikasih rezeki rumah pada batin, aku kok kan ya,
Ada yang begitu langsung dikasih Allah. Ada yang minta istri dikasih. Yang perempuan itu minta suami dikasih. Yang tidak dikasih itu yang sudah punya istri dan punya suami. Doa lagi minta istri. Kayak kamu hero jadi gitu. Ini ada yang langsung dikasih, diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Tetapi ada pula yang berwujud lain. Allah menyelamatkan kita dari doa-doa itu. Kita dijauhkan dari penyakit misalnya, kita dijauhkan dari bala bencana, dan itu akibat dari doa-doa kita. Diwujudkan lain. Allah Maha Tahu. Karena kita berdoa itu kan pasrah kepada Allah, apa pemberian Allah kepada kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan bertemu kita di dalam kehidupan akhirat. Yaitu ketika kita dimasukkan di surga Allah, maka doa-doa itulah yang akan diwujudkan tentang nikmat-nikmat di dalam kehidupan akhirat itu. Dan kita akan kaget nikmat Allah yang diberikan kita kepada kita di dalam kehidupan akhirat dari mana? Itulah doa-doa kami. Maka tugas kita adalah berdoa dan berdoa. Jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya sekarang, bagaimana syarat kita berdoa? Yang pertama adalah yakin bahwa doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dulu bahwa doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum pesimis, manas, kamu akan dikabulkan. Ini doa yang tidak dikabulkan. Tapi yakini sebelum berdoa bahwa doaku ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berdoa itu dengan berikhlas. Apa ikhlas? Memurnikan doa kita itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Allah memberikan contoh begini. Di dalam ayat Al-Quran diceritakan seperti orang yang berlayar. Jadi layar dikembangkan, lalu perahu itu menuju tengah lautan. Mereka bersukaria, bergembira ketika berangkat menuju lautan itu. Di tengah lautan, lalu kemudian kapalnya itu diterpa badai yang besar, ombak yang besar. Lalu mereka bermohon kepada Tuhan. Bagaimana cara berdoa mereka? Pasti mereka akan berdoa dengan sungguh-sungguh karena dihadapkan dengan sesuatu bahaya yang besar. Seperti itulah mestinya kita itu berdoa, seperti kita dihadapkan dengan bahaya yang besar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan lagi keyakinan kita ketika kita berdoa bahwa doa itu sangat ajaib. Nah ini kita diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada yang namanya keajaiban doa itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu bisa ajaib yang tidak terpikir oleh manusia, maka bisa terjadi. Yang menderita bisa menjadi sabar, itu karena doa. Dari kesabaran itulah pertolongan Allah akan datang. Contohnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Kenal Pak Nabi Ayub? Kenal itu, namanya di dalam Al-Quran. Nabi Ayub alaihissalam diuji apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diuji apa? Sakit. Berapa hari sakitnya? Tidak seperti kita. Kita ini sakit
sehari 2 hari nggak bisa status, ya nggak bisa status. Itu sehari 2 hari. Bagaimana kalau Nabi seperti Nabi Ayub? Statusnya tambah panjang. Nabi Ayub oleh para ulama dikatakan sakitnya sampai belasan tahun. Bayangkan menderita sakit sampai belasan tahun Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub terus berzikir, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sakitnya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sakitnya, orang-orang yang tadinya menjauhi, keluarganya yang menjauhi, hartanya yang habis, semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berdoa yang tidak pernah berhenti. Nanti bisa dibuka di dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 83. PR dikatakan bersih kalau hadisnya nanti dibuka. Kalau dibacakan di sini nanti ada harus PR-nya begitu. Lalu kemudian sesuatu yang lemah itu bisa menjadi semangat. Terjadi ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya akan menuju medan perang Badar. Waktu itu perang yang pertama kali yang dialami oleh kaum muslimin di Madinah. Karena perang yang pertama ya belum pengalaman, senjata juga sangat terbatas, jumlah pasukan juga minim. Berapa umat Islam waktu itu? 300 orang kurang lebih. Musuhnya berapa? 1000. Berarti berapa ya perbandingannya? 3:1. Satu orang harus menghadapi tiga orang musuhnya. Sebelum menuju Badar itulah Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang panjang di atas kendaraannya. Karena saking panjangnya tidak terasa ketika surbannya itu terjatuh, dan yang mengambil adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan saat itu disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Melihat Rasulullah yang berdoa, mereka timbul keyakinan, percaya diri. Doa Rasulullah pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka menimbulkan yang tadinya mereka lemah menjadi semangat untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Benar, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan 1000 malaikat sebagai pasukan menghadapi orang-orang kafir di medan pertempuran Badar. Sehingga itulah kemenangan yang pertama umat Islam, yaitu dalam perang Badar. Kemudian yang keempat, keajaiban doa. Ini kisahnya sangat populer. Yang pertama itu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah tua, lalu berdoa minta keturunan. Ada di sini yang sudah tua minta keturunan gitu. Bekakakannya ngomong gitu. Sudah tua minta keturunan. Dan waktu kepada Allah bahwa istriku itu mandul. Saya kira bukan mandul, sudah menopause barangkali begitu ya. Sehingga tidak mungkin bisa melahirkan anak keturunan. Tetapi karena doa itu terus menerus Nabi Zakaria alaihissalam, maka dikabulkan doa itu, lalu diberikan anugerah keturunan, yaitu lahirlah anak yang bernama Yahya, juga menjadi nabi. Dan peristiwa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran adalah peristiwanya Nabi Yunus alaihissalam. Sesuatu yang mustahil itu bisa menjadi nyata. Peristiwa Yunus alaihissalam. Kenapa dia besar?
Pak Yunus Putih Sari situ. Ya. Yunus alaihi salam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melarikan diri dari dakwahnya. Beliau ini, Nabi Yunus ini kan ditugaskan untuk dakwah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umatnya itu karena segubris. Kira-kira kalau kita pidato ini terus Melayu kabeh, sakitnya itu ada di sini kan gitu. Dan ini Nabi Yunus bertahun-tahun begitu sampai protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, barangkali engkau salah menempatkan aku di tempat ini. Seolah-olah Allah tidak mengerti, seolah-olah Allah tidak kuasa. Ini protes Nabi Yunus. Akhirnya tanpa izin dari Allah dia tinggalkan umatnya. Umat-umatan itu pergi dia. Tetapi Allah tidak tinggal diam, diberikan ujian yang lebih berat. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita menghadapi persoalan hidup, jangan menghindari, jangan lari dari kenyataan. Itu ujian. Kalau kemudian kita hindari, kita akan mendapatkan soal yang lebih berat dari soal yang pertama, dan kita tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Ini pelajaran. Jadi apapun beratnya ujian yang kita terima, kita hadapi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan, dan ketika dia berlayar, dia mendapatkan undian harus dibuang dari kapal itu karena kapal terlalu penuh. Dan ketika dia terjun ke laut itu, ditangkap oleh ikan yang besar. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam di dalam kegelapan perut ikan, di kegelapan malam, dan di dasar laut yang sangat gelap, di kegelapan yang sangat gelap seperti itu, Nabi Yunus alaihissalam tetap berdoa, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Maka doanya diabadikan di dalam Al-Quran, dan insya Allah kita semuanya hafal doa itu. Apa doanya? Kecuali yang belum hafalnya, nanti dihafalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menjadikan sesuatu yang mustahil bagi manusia menjadinya nyata. Jadi kalau pandangan manusia, saya bisa ini terus mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapa sih yang bisa keluar dari perut ikan yang seperti itu? Mustahil bagi manusia. Tetapi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Akhirnya karena Nabi Yunus alaihissalam ini termasuk orang yang biasa bertasbih kepada Allah, maka tasbihnya ketika di dalam perut ikan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, terus menerus kita lakukan bertasbih, beribadah kepada Allah, dan pada gilirannya ketika kita butuh kepada Allah, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang besar yang lain. 3 orang yang terperangkap di dalam gua, lalu menggelinding batu besar menutup pintu gua, sehingga 3 orang itu tidak bisa keluar dari gua. Apa yang dia lakukan? Mereka berdoa satu persatu, berdoa memohon kepada Allah, mengadukan amal soleh yang dia pernah lakukan, dan dia menagih kepada Allah supaya diberikan pertolongan batu besar itu supaya bergeser dan kami bisa keluar dari gua. Dan itu pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu yang besar itu pun bergeser karena doa 3 orang yang terperangkap, yang didukung dengan amal solehnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, tadarus kita, qiyam Ramadan kita
dan sedekah kita serta amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan ini akan mengangkat doa-doa kita sehingga menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.